Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, kepala dinas, kepala atau pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada siang hari ini. Pada rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Pertama-tama, kami memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini kami BPS Kabupaten Rembang berkesempatan untuk dapat menyapa Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan rilis berita resmi statistik dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari ini Selasa 2 Juni tahun 2026. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Mei tahun 2026 serta perkembangan indikator pariwisata bulan April tahun 2026. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ya kita sama-sama menyaksikan di siang hari tadi rilis berita resmi statistik oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi se-Indonesia termasuk di Jawa Tengah, dan pada siang hari ini kami di Kabupaten Rembang akan menyampaikan rilis perkembangan indeks perkembangan harga konsumen bulan Mei tahun 2026 dan indikator pariwisata bulan April tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan rilis ya eh, mengenai indeks perkembangan harga konsumen, perlu kami informasikan bahwa perhitungan bagi perkembangan indeks harga konsumen yang kami lakukan disusun melalui suatu proses statistik yang sistematis dan berjenjang. Tahapan awal dimulai dari survei biaya hidup, yaitu survei yang dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk mengidentifikasi pola konsumsi masyarakat. SPH terakhir diselenggarakan pada tahun 2022 dan Alhamdulillah BPS Kabupaten Rembang, ya, Kabupaten Rembang khususnya, utamanya merupakan salah satu dari 9 kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi. Sehingga pada 2022 kemarin kami menyelenggarakan kegiatan survei biaya hidup. Melalui kegiatan tersebut diperolehlah paket komoditas atau PAKOM serta diagram timbang yang merepresentasikan barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Berdasarkan hasil SPH, dibentuk paket komoditas ya, yang merupakan kelompok barang dan jasa yang lazim atau biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, grafik eh, terkait dengan bagaimana kami menyusun indeks harga konsumen dapat Bapak Ibu lihat pada layar monitor. Paket komoditas ini menjadi dasar dalam penghitungan perubahan harga karena mencerminkan kebutuhan real rumah tangga. Pada tahapan berikutnya adalah penyusunan diagram timbang, ya, atau dikenal sebagai bobot komoditas, yang merupakan bobot atau nilai relatif masing-masing jenis barang dan jasa dalam paket komoditas. Bobot tersebut
diperoleh dari perbandingan nilai konsumsi suatu komoditas terhadap nilai konsumsi subkelompok, kelompok, hingga total seluruh barang dan jasa. Diagram timbang ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap komoditas dalam pembentukan indeks harga. Selanjutnya dihitung nilai konsumsi dasar, yaitu nilai konsumsi pada tahun dasar. Nilai ini merupakan hasil perkalian antara harga dan volume konsumsi barang dan jasa pada periode tahun dasar, yaitu tahun 2022, sehingga mencerminkan struktur konsumsi awal yang dijadikan acuan. Dalam perhitungan indeks harga konsumen atau IHK, digunakan dua komponen utama, yaitu nilai konsumsi bulanan tahun dasar dan nilai konsumsi bulanan tahun berjalan. Perubahan nilai konsumsi bulan berjalan terhadap tahun dasar mencerminkan perubahan harga yang dialami konsumen. IHK kemudian dihitung sebagai indeks harga yang membandingkan nilai konsumsi bulan berjalan dengan nilai konsumsi tahun dasar. Indeks tahun dasar ditetapkan sebesar 100 yang menggambarkan kondisi harga pada periode dasar tersebut. Perubahan IHK dari waktu ke waktu selanjutnya digunakan untuk mengukur inflasi atau deflasi, yaitu persentase perubahan tingkat harga umum yang dihadapi konsumen. Dengan demikian, inflasi pada dasarnya merupakan hasil perbandingan antara dua nilai IHK pada periode yang berbeda, yang telah disusun berdasarkan paket komoditas, bobot konsumsi, dan pergerakan harga yang dikumpulkan melalui survei harga konsumen. Bapak Ibu yang saya hormati, survei biaya hidup ya pada slide berikutnya dapat kita lihat bahwa survei biaya hidup menjadi salah satu dasar penghitung IHK yang merupakan indikator utama untuk mengukur inflasi. Data dari SPH digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dalam IHK, sehingga perubahan pola konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. Survei biaya hidup tahun 2022 memperbarui data mengenai pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan, yaitu pada tahun 2018. Bapak Ibu yang saya hormati, survei biaya hidup dilakukan pada 240.000 rumah tangga di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang yang melibatkan kurang lebih 1.600 rumah tangga. Hasil dari SPH tahun 2022 menghasilkan paket komoditas yang lebih banyak dibanding dengan SPH sebelumnya. Ya, tentu demikian ya, karena variasi barang dan jasa juga setiap waktu akan meningkat. Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat kurang lebih ada 500 komoditas hasil survei tersebut, tetapi hanya 247 paket komoditas yang selanjutnya dipantau perkembangan harganya. Pemilihan komoditas yang dipantau didasarkan pada nilai konsumsi yang signifikan atau nilai konsumsi kurang signifikan, tetapi komoditas tersebut termasuk komoditas esensial. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya dapat dilihat atau kita saksikan bersama 20 besar paket komoditas dan bobotnya berdasarkan survei biaya hidup tahun 2022 di Kabupaten Rembang. Bobot untuk setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga sewaktu penyelenggaraan kegiatan survei biaya hidup.
Dalam SPH tahun 2022 terjadi pergeseran, ya, pergeseran bobot di mana bobot untuk non makanan meningkat, sementara bobot untuk makanan mengalami penurunan dibanding SPH tahun 5 tahun sebelumnya, yaitu di 2018. Pergeseran bobot ini mencerminkan dinamika dalam pola konsumsi masyarakat. Di Kabupaten Rembang, bobot paket komoditas terbesar antara lain, ya, bensin, beras, tarif listrik, biaya langganan internet, dan seterusnya, ya, seperti terlihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan rilis hari ini kami akan menyampaikan tiga indikator penting terkait dengan inflasi atau indeks perkembangan harga, yaitu inflasi month to month, inflasi year to date, dan inflasi year on year. Inflasi month to month, Bapak Ibu sekalian, dilakukan dengan cara membandingkan indeks harga konsumen pada bulan berjalan, ya, bulan April dalam hal ini, eh ya, bulan Mei, mohon maaf, bulan Mei tahun 2026 dibandingkan dengan bulan April, ya. Eh, Kemudian yang kedua ada inflasi tahunan, ya, membandingkan IHK bulan Mei tahun 2026 dibanding dengan bulan Mei tahun 2025. Sedangkan inflasi kalender atau inflasi tahun berjalan, ya, year to date, itu membandingkan IHK pada bulan Mei 2026 dengan bulan Desember tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan rilis, izinkan kami menyampaikan catatan peristiwa yang sudah kami rangkum yang terkait langsung dengan eh, perkembangan harga di Kabupaten Rembang khususnya. Sebelum menyampaikan angka inflasi, ada beberapa catatan peristiwa, yaitu antara lain harga minyak goreng naik akibat kenaikan harga CPO. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa tren kenaikan rata-rata harga minyak goreng yang sempat menembus di angka 19.000 karena dipengaruhi kenaikan harga CPO dan biaya distribusi. Kemudian catatan peristiwa yang kami rangkum berikutnya yaitu mengenai kenaikan harga cabai dan bawang merah jelang Idul Adha. Menyongsong perayaan Idul Adha yang beberapa waktu yang lalu kita rayakan, dinamika harga bahan pokok menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Kenaikan harga terutama terjadi pada cabai dan bawang merah, sedangkan harga telur ayam ras mengalami penurunan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya catatan peristiwa yang kami rangkum antara lain harga emas turun, ya. Minyak dolar AS tekan pasar. Emas dunia mulai kehilangan ritme setelah sempat mencetak kenaikan tajam sejak April. Pasar bergerak lebih hati-hati seiring harga minyak dan menguatnya dolar Amerika Serikat yang kembali mengubah arah ekspektasi suku bunga Amerika Serikat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan Mei tahun 2026, ya, slide berikutnya, di Kabupaten Rembang mengalami inflasi sebesar 0,24% secara mantuman atau bulanan, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran, sehingga secara umum terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,29 pada April 2026 menjadi 114,57 pada Mei tahun 2026.
Kemudian secara tahun kalender atau year to date, Kabupaten Rembang mencatatkan inflasi sebesar 1,25%, di mana indeks harga konsumen pada Desember 2025 sebesar 113,16, naik menjadi 114,57 pada Mei tahun 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara mantuman pada Mei tahun 2026, terdapat 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Satu kelompok pengeluaran tidak mengalami kenaikan harga, dan satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan nilai deflasi sebesar 0,8% dan andil deflasi sebesar 0,06%. Komoditas utama penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,20% dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang utama inflasi pada Mei 2026 secara mantuman. Komunitas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini antara lain kasur, panci, lemari pakaian, kipas angin, dan mesin cuci. Kemudian berikutnya kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi, ya, setelah perlengkapan peralatan dan biaya rutin rumah tangga pada Mei 2026 secara mantuman, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi masing-masing sebesar 0,22% dan 0,44%, dan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07% dan 0,05%. Data ini bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor sebelah kanan di tabel-tabel tersebut. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin. Sedangkan komoditas yang dominan pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah bahan bakar rumah tangga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada layar monitor dapat kita saksikan grafik, ya, di mana eh, inflasi bersifat volatile dengan pola musiman yang cukup kuat, terutama dipicu periode awal tahun dan momentum kenaikan harga. Grafik perkembangan inflasi bulanan menunjukkan pola fluktuatif dari deflasi 0,53% pada Mei 2025 hingga terjadi inflasi tertinggi sebesar 0,83% pada Februari 2026. Pola berulang, ya, deflasi di awal periode yaitu pada Mei dan Januari, lalu naik hingga puncak pada Juni-Juli 2025 serta Februari-Maret 2026. Setelah terjadi lonjakan, inflasi kembali melandai bahkan negatif, seperti eh, terjadi pada bulan Agustus tahun 2025 sebesar 0,2% dan pada April 2026 sebesar 0,07%. Kemudian pulih lagi pada September 2025 sebesar 0,16% dan pada Mei 2026 sebesar 0,24%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi
mantuman terbesar di Kabupaten Rembang pada Mei 2026. Mohon maaf, yang memiliki andil inflasi, Bapak. Ya, seperti terlihat di layar monitor, pada bulan Mei 2026 berturut-turut adalah komoditas cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,07%, kemudian maaf cabai merah sebesar 0,07%, kemudian bawang merah sebesar 0,06%, cabai rawit dan minyak goreng dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%, begitu juga bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, kemudian sigaret kretek mesin dan beras masing-masing dengan andil inflasi 0,03%, dan komoditas ikan lele, mainan anak, serta teh siap saji masing-masing dengan andil inflasi 0,02%. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga akan menyampaikan 10 komunitas dengan andil deflasi terbesar dengan andil deflasi terbesar pada bulan Mei tahun 2026 secara mantuman. Yang pertama ada telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,09%, kemudian emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,06%, daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%, udang basah dengan andil deflasi 0,04%, ikan bandeng dengan andil deflasi sebesar 0,03%, kelapa dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan seterusnya. Dapat Bapak Ibu lihat di layar monitor, ada bayam, bawang putih, gula pasir, dan angkutan antar kota. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga menyajikan grafik perkembangan inflasi pada periode tahun 2024, ya, kemudian tahun 2025 dan tahun 2026 yang sedang berjalan sebagai bahan perbandingan. Inflasi Rembang relatif terkendali pada 2024, bergejolak di 2025 dan pada 2026 sampai dengan Mei menunjukkan tekanan lebih tinggi sehingga perlu kewaspadaan pengendalian harga, terutama komoditas pangan. Inflasi bulanan bersifat fluktuatif, terutama pada 2025 dengan lonjakan dan deflasi tajam. Tahun 2024 relatif stabil, sedangkan di 2026 mulai menunjukkan pola lebih moderat. Bulan Mei menjadi titik penting, ya, di mana pada 2 tahun sebelumnya di 2024 dan 2025 terjadi deflasi. Sedangkan pada tahun 2026 pada bulan Mei secara mantuman terjadi inflasi sebesar 0,24%. Kemudian kalau kita perhatikan inflasi kumulatif, ya, year to date, ya, terus meningkat tiap tahun. Pada Mei 2024 sampai dengan Mei, ya, itu terjadi inflasi sebesar 0,33%, ini bersifat rendah dan terkendali. Kemudian pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 1,13%, meningkat signifikan. Dan pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 1,25%, dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya eh, kami informasikan tingkat inflasi tahunan, ya, year on year pada bulan Mei tahun 2026 di Kabupaten Rembang sebesar 2,59%, dengan indeks harga konsumen pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 114,57, mengalami kenaikan dibanding indeks harga konsumen pada bulan Mei tahun 2025
setahun yang lalu ya. Pada saat itu indeksnya sebesar 111,68. Berdasar kelompok pengeluaran secara year on year, pada Mei tahun 2026, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu sebesar 3,36% dan andil yang diberikan sebesar 1,15%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah minyak goreng, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin. Berikutnya ada kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi cukup besar juga secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,39 dan mengalami inflasi sebesar 5,83%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 2,25% dan mempunyai andil inflasi sebesar 0,22%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah es, nasi dengan lauk, mie, sate, dan kue kering berminyak. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian pada grafik di layar monitor dapat disimpulkan bahwa inflasi tahunan terkendali dengan lonjakan sesaat yang cepat mereda. Inflasi umumnya stabil pada grafik tersebut di kisaran 2,3% sampai dengan 3% dan terjadi lonjakan tajam pada Februari dan Maret ya sampai menyentuh angka 4,3% dan 3,52%. Sebagaimana kami informasikan sebelumnya, ini akibat low base effect di mana terjadi diskon tarif listrik pada Januari Februari 2025 dan imbasnya itu karena ada prabayar dan pasca bayar pada periode tersebut yaitu di Februari Maret itu terjadi inflasi yang cukup tinggi secara year on year. Namun Bapak Ibu sekalian terjadi penurunan nih sampai dengan 1,79% pada April dan pada Mei kembali di pola lama di angka 2,59%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan juga 10 komoditas yang memiliki andil inflasi terbesar pada bulan Mei tahun 2026 secara year on year di Kabupaten Rembang. Yang pertama ada emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,31%, kemudian minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,21%, daging ayam ras dengan andil inflasi 0,19%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,18%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,16%, kemudian sigaret kretek dengan andil inflasi 0,11%, kemudian cabai merah dan bahan bakar rumah tangga masing-masing dengan andil inflasi 0,10% dan berikutnya ada telepon seluler dan mobil masing-masing memiliki andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian komoditas penahan inflasi secara year on year pada Mei 2026 10 besarnya adalah yang pertama kelapa dengan andil deflasi sebesar 0,14%, bawang putih dengan andil deflasi 0,12%, tomat dengan andil deflasi 0,06%, kemudian telur ayam ras dan santan jadi dengan andil deflasi 0,02%,
Kemudian berturut-turut nih pokok bayi, sekali pakai atau diapers, ketimun, dan kemiri sama ini masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,02% dan berikutnya ada bensin dan cabai hijau masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan perbandingan regional di perkembangan IHK di kabupaten kota di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi. Pada Mei tahun 2026, secara mantuman, seluruh kabupaten kota IHK mengalami inflasi. Cilacap, Kudus, dan Kota Surakarta sama-sama mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,31%. Dan Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi terendah, yakni sebesar 0,12%. Kemudian kita lihat secara year on year pada Mei 2026, di Cilacap mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,22% dan di Kabupaten Rembang mengalami inflasi terendah sebesar 2,59%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan ringkasan inflasi pada bulan Mei 2026 di Kabupaten Rembang. Pada bulan Mei tahun 2026, terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,24%. Kemudian inflasi year to date sebesar 1,25%, serta inflasi tahunan atau year on year sebesar 2,59%. Penyumbang utama deflasi pada bulan Mei 2026 secara mantuman adalah kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil sebesar 0,08%. Komoditas penyumbang utama inflasi mantuman seluruh kelompok, ya, kelompok pengeluaran antara lain cabai merah, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, sigaret kretek mesin, beras, ikan lele, mainan anak, dan teh siap saji. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Mei 2026 secara year on year, ya, berdasarkan kelompok pengeluaran antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,15%. Komoditas penyumbang utama inflasinya pada kelompok ini adalah minyak goreng, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan sigaret tetek mesin. Kemudian berikutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kemudian ada kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,22% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah es, nasi dengan lauk, mie, sate, dan kue kering berminyak. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya akan kami sampaikan perkembangan indikator pariwisata bulan April tahun 2026 di Kabupaten Rembang. Pada April 2026, tingkat penghunian kamar atau TPK di Kabupaten Rembang sebesar 19,31% dan rata-rata lama menginap sebesar 1,29 malam. Hal ini berarti secara rata-rata dapat diinterpretasikan dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang, terdapat sekitar 19 sampai dengan 20 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Tingkat hunian masih relatif rendah, menunjukkan permintaan wisata belum tinggi. Kemudian lama menginap yang pendek mengindikasikan kunjungan bersifat singkat atau short stay dan bukan destinasi tinggal yang cukup lama. Ini ciri-ciri eh, indikator pariwisata di Kabupaten Rembang selama beberapa bulan yang kami pantau. Kinerja pariwisata Rembang pada April 2026 masih perlu didorong, baik dari sisi peningkatan kunjungan maupun lama tinggal wisatawan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian,
kita akan melihat bagaimana perkembangan TBK dan RLM rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama Januari 2025 sampai dengan kondisi April tahun 2026, di mana terlihat ya pola yang fluktuatif. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang khususnya. Pada April 2026, TPK Kabupaten Rembang tercatat sebesar 19,31%, mengalami kenaikan sebesar 12,79% dibanding bulan Maret 2026, atau secara mantuman naik sebesar 2,19 poin. Kemudian jika dibandingkan dengan April tahun 2025, satu tahun sebelumnya, yang memiliki TPK sebesar 23,11%, maka TPK Kabupaten Rembang pada April 2026 secara year on year mengalami penurunan sebesar 3,8 poin. Terjadi pemulihan jangka pendek, tetapi belum nyampe kondisi tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari sisi rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada April 2026 tercatat sebesar 1,29 malam. Secara mantuman naik 0,18 poin, ya. Di mana pada Maret 2026 sebesar 1,11 malam. Kemudian jika dibandingkan dengan kondisi di April tahun 2025, satu tahun sebelumnya, maka RLM pada April 2026 secara year on year mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin, di mana pada April 2025 yang lalu RLM hanya sebesar 1,18 malam. Pariwisata mulai pulih dari sisi aktivitas, tetapi belum kuat dari sisi volume kunjungan, sehingga perlu didorong peningkatan jumlah wisatawan sekaligus memperpanjang lama masa singgah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya akan kami sampaikan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, baik menurut kota asal, dalam hal ini berarti dari Kabupaten Rembang, maupun menurut kota tujuan, dalam hal ini berarti ke Kabupaten Rembang pada periode Januari 2025 sampai dengan April 2026, seperti terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi, pergerakan wisatawan Nusantara kami peroleh melalui MPD, ya, Mobile Positioning Data, di mana MPD tersebut merupakan dataset berskala besar mengenai catatan transaksi dan lokasi dari pelanggan operator seluler yang diproses dan disimpan di dalam suatu sistem. Kemudian kami juga dalam melakukan penghitungan ini mengadopsi konsep dasar IRTS, ya, International Recommendation of Tourism Statistics 2008, di mana disebut wisatawan Nusantara jika memenuhi konsep sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perjalanan di Indonesia antar kota atau kabupaten kota. Jadi syaratnya harus lewat kabupaten. Kemudian yang kedua, perjalanan dilakukan di luar usual environment. Dalam hal ini di di luar rumah dan tempat kerja. Ya. Kemudian perjalanan yang dilakukan bukan rutinitas. Ya, dianggap rutin bila frekuensi perjalanan lebih besar dari 4 kali dalam sebulan. Kemudian perjalanan yang dilakukan kurang dari 12 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada grafik layar monitor kami sampaikan bahwa pada April 2026 jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang berarti keluar itu mencapai sebesar 186.242 perjalanan.
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 19,12% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 230.259 perjalanan. Kita ketahui pada periode sebelumnya adalah momen Idul Fitri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, jika dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ya, terjadi penurunan yaitu sebesar 23,59% dari total perjalanan sebanyak 243.734 perjalanan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang, berarti yang datang di Kabupaten Rembang, pada April 2026 sebanyak 156.726 perjalanan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 41,26% bila dibanding dengan bulan sebelumnya, ya, yang sebesar 266.830 perjalanan. Kondisi ini mencerminkan penyesuaian jumlah perjalanan setelah tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun 2026, ya, pada bulan Maret 2026. Apabila dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu pada April 2025, sebanyak 236.398 perjalanan pada saat itu, maka terjadi penurunan kunjungan sebesar 33,7% ke Kabupaten Rembang, ya, menuju Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, mobilitas warga Rembang, ya, cukup tinggi dan konsisten dengan lonjakan musiman. Tapi perlu kita perhatikan bahwa jumlah wisatawan keluar lebih besar daripada yang masuk. Ini menandakan Rembang masih lebih sebagai daerah asal wisata. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang pada siang hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kami Badan Pusat Statistik pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus sedang menyelenggarakan kegiatan atau hajatan besar berupa sensus ekonomi tahun 2026. Kami mohon kepada Bapak Ibu semua, baik di rumah tangga maupun yang memiliki usaha, agar dapat menerima petugas kami dan memberikan jawaban apa adanya. Mari bersama-sama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia mencatat ekonomi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana biasa bahan tayang dan naskah berita resmi statistik pada siang hari ini dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan yang ada di layar monitor, atau Bapak Ibu bisa langsung berkunjung di website kami di rembangkap.bps.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.